Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, jadi asal usulnya dari pembukaan Injil Yohanes itu sebenarnya tuh terdapat dari himne Platonis ya. Nah, dari himne Platonis kemudian itu dikenalkan oleh cendekiawan Yahudi, itu cendekiawannya namanya Philo. Dia memperkenalkan himnenya itu kepada bangsanya. Salah. Anda kurang baca buku berarti. Logos di dalam perjanjian baru itu sama dengan logos dalam Septuaginta. Logos dalam tanah yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tahun 285 sebelum Masehi oleh 70 orang rabi-rabi ternama Yahudi di Alexandria. Yusuf. Jadi, di mana kesan yang dikatakan Injil Yohanes terpengaruh filsafat Helenistik, sedangkan filsafat Helenistik tidak mengakui bahwa firman menjadi manusia, seperti yang dikutip oleh Santo Agustinus. Iya, jadi sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Injil Yohanes maupun kesaksian Bapak Gereja sekalipun, termaksud Santo Agustinus yang diklaim mengakui Injil Yohanes terpengaruh himne Platonisme, sudah dibantah oleh pengakuan-pengakuan beliau yang ditulis dalam tulisannya Conventions yang sudah diterjemahkan dari pihak penerjemahan BPK Canisius, dan itu pernah dikutip oleh Ustadz Mas'ud ketika mengatakan bahwa itu sudah diterjemahkan, dan ternyata terjemahannya pun juga sudah membantah apa yang dikatakan oleh Ustadz Mas'ud. Nah, sesuai dengan alur sejarahnya, bagaimana kita mengetahui Injil Yohanes? Dan sekarang, apakah logos dalam Injil Yohanes berakar dalam rahim Yudaisme, tempat di mana kekristenan pertama berkembang? Jawabannya iya dan pasti. Karena apa? Di sini ada beberapa sumber yang akan saya jelaskan, di mana latar belakang dari Injil Yohanes lahir dari rahim Yudaismenya, yang memahami di mana Allah yang tak terhingga itu menyatakan diri melalui firman-Nya, dan firman itu dikaitkan dengan Allah sendiri. Ya, tidak jauh beda dengan penjelasan Pak Gracia Pelo sebelumnya yang membahas pemahaman Memra de Allah yang berkaitan dengan Injil Yohanes, firman itu menjadi manusia. Itu berakar sangat kuat dari pemahaman Yudaisme seperti yang dipresentasikan dalam bukunya John Ronning maupun pemahaman-pemahaman Targum yang sudah diterjemahkan. Nah, sebenarnya itu sudah tuntas dalam videonya Pak Gracia Pelo, tetapi saya hanya ingin menambahkan kesan-kesan dan poin-poin yang sama, bukan hanya dalam Injil Yohanes pasal 1, tetapi seluruh Injil Yohanes sangat mirip dengan apa yang disampaikan dalam Targum. Konsep logos atau memra Allah dalam Targum itu jauh berbeda dengan konsep logos dalam filsafat Platonisme. John Irenin sudah menuliskan suatu kajian yang sangat-sangat bagus, sangat detail dan otentik. Dia tunjukkan bahwa logos di dalam Injil Yohanes itu tidak lain adalah sama dengan konsep Targum Yahudi. Ini Targum Yahudi. Saya akan bukakan apa yang ada di dalam buku ini, karena ini sudah dirangkum berbagai ayat di dalam Targum. Dia tunjukkan.
Kata-kata Masoretic teksnya berbunyi seperti ini, terjemahannya Targumnya seperti ini. Ya, sebelum Pak Graciapello sempat memberikan presentasi beliau tentang kajian John Ronning, saya juga pernah mendapatkan kutipan beliau dari salah satu karyanya yang berjudul Teknik Apologet jilid pertama yang warna biru. Dia sempat membahas kajian dari John Ronning ya, yang berjudul The Jewish Targum and John's Logos Theology. Targum-targum Yahudi dan teologi Logos Yohanes. Bahkan menariknya, penulis ini dari gereja Reform ya, sebagai seorang dosen dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Seperti yang sudah saya katakan, dan kajian kali ini adalah pembahasan Targum, sudah jelas. Sebenarnya Injil Yohanes ini suatu presentasi yang sama dari pemahaman Yudaisme melalui kitab Targum. Nah, pertama-tama apa itu Targum? Nah, Targum itu adalah bahasa Ibrani yang menggunakan bahasa Aramaik berdasarkan terjemahan. Dan digunakan spesialnya adalah penggunaan bahasa Aramaik, terjemahan bahasa Aramaik dari teks Ibraninya, dan di mana pembacaannya dalam sinagog maupun juga sabat ataupun hari-hari festival lainnya. Nah, para scholar biasanya mengasumsikan bahwa praktek penerjemahan ini sudah hilang. Maksudnya adalah kehilangan kelancaran bahasa Ibrani mereka yang tumbuh di luar, di mana bangsa Yahudi pada waktu itu sempat ditawan di Babilonia dan menggunakan bahasa Aramaik. Jadi, dan di sini juga sempat dijelaskan ya berdasarkan Nehemia pasal 8 ayat 7 sampai 8 yang berkata bahwa setelah Ezra membaca Taurat dan menjelaskannya kepada jemaat. Jadi, tradisi dalam Nehemia pasal 8 itulah yang melatar belakangi kenapa Targum itu lahir, di mana Ezra maupun Nehemia mereka membacakan Taurat itu yang awalnya lisan menjadi kepada tulisan yang kita kenal dalam Targum itu sendiri, terjemahan dalam bahasa Aramaiknya. Targum banyak ya, ada Targum Jonathan, Pseudo Jonathan. Sedangkan Pseudo Jonathan ini sudah jauh sekali, tapi yang lebih dekat itu Jonathan ben Uziel, ataupun juga Targum dari Onkelos, Targum Aramaik, dan masih banyak lagi yang tidak perlu saya jelaskan di sini, tapi akan kita ulas nantinya. Nah, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa memang Targum itu mempengaruhi Injil Yohanes. Pertama, dari halaman 81, John Ronning memberikan komparasi di mana ada Targum, yaitu Targum Neofiti dan juga Jonathan, mengatakan seperti ini. See now that I in my word, and he. Lihatlah aku sekarang, aku dalam firmanku, and there is nowhere God beside me, dan tidak ada ilah lain di sampingku. Kalau tidak salah ini mengutip dari Ulangan 30-39. Versi Targum menambahkan my word atau memra dalam pengertian sebagai menjaga transendensi Allah yang tak terlihat oleh waktu dinyatakan oleh sang firman-Nya. Jadi ini mengutip dalam Ulangan 30-39 versi Targum yang menggunakan tambahan firmanku. Tapi kalau dalam terjemahan manapun atau teks asli manapun tidak ada kata firmanku kecuali dalam Targum. Dan inilah memberikan gagasan Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes pasal 1. Dan menariknya dalam Targum Neofiti ini dikatakan, I am he who caused the living to die to this word. Akulah yang sebab dari kehidupan maupun juga kematian dalam firmanku. Dan bukankah ini yang melatar belakangi Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18 ya kalau saya nggak salah. Di mana dikatakan, aku berkuasa memberikan kehidupan dan juga aku berkuasa memberikan nyawaku. Jadi seolah-olah peranan Yesus yang dimana dia memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Memberikan frasa yang sama dalam Targum. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini melatar belakangi versi Targum juga yang memberikan kehidupan kepada ciptaannya.
Sekarang kita coba cek dalam kajian yang ditulis oleh Pendeta Leonardo Winarto yang pernah saya kutip dari video kemarin. Di sini Leonardo Winarto memberikan ulasan dari Targum Aramaik dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dan 21, di mana dikatakan, lalu bernazarlah Yakub jika Allah atau Elohim akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang bertempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Hashem akan menjadi Allahku. Nah, menariknya dalam Targum Aramaik yang dikutip oleh Pendeta Leonardo Winarto, dia menyatakan bahwa, dan bernazarlah Yakub jika firman Hashem menjadi sumber pertolonganku dan menjaga di jalan aku tempuh dan sebagainya. Dikatakan firman Hashem, firman Tuhan akan menjadi ilahku. The word of the Lord shall be my God. Nah, itulah yang menjadi latar juga kenapa versi yang dinyatakan dalam Targum melatar belakang Injil Yohanes firman bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini juga pernah dikutip beliau dalam Targum Onkelos. Versi beliau silakan cek dalam buku Is the Christian Fight Logical? Ini karya beliau juga. Nah, ini ada lagi bukti yang mendukung bahwa Injil Yohanes terinspirasi dalam Targum. Coba kita baca Mazmur 124 ayat 8, kawan-kawan bisa baca. Di situ tidak ada kata imbuhan firman, tapi kalau kita cek ya dalam Targum Mazmur 124 ayat 8 berbunyi, Our help is in the name of the word of the Lord. Pertolongan kita berasal dari nama sang firman-Nya Tuhan. Berbunyi lagi, Who made heaven and earth, yang menciptakan baik itu langit dan juga bumi. Dimana kalau kita cek dalam Alkitab, Mazmur 124 ayat 8 itu dikaitkan kepada Allah. Tetapi juga kalau kita cek dalam Targum, anehnya ada imbuhan firman Tuhan, yang seolah-olah firman Tuhan itu adalah sang pencipta itu sendiri. Dan inilah yang melatar belakangi dalam Yohanes pasal 1 ayat 2. Ayat 3 ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Menariknya, kalau edisi yang ditulis oleh John Browning, dia mengkaitkan di sini bahwa firman Tuhan itu ada kaitannya dengan tetragrammaton atau nama Yod-Het Vav-Het yang disebut Yahweh biasanya seperti ini. Walaupun itu tidak pernah dibunyikan oleh orang Yahudi, tetapi lafaz Yahweh dikaitkan kepada firman-Nya Tuhan. Akan menjadi sebuah edisi baru saya lagi setelah ini. Tapi kita akan membahas kait tentang masalah firman Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dalam pandangan Targum. Nah, contohnya di sini. John Browning mengutip dalam Targum Yesaya 45 ayat 12, dikatakan di sini, I by my word, aku bersama firmanku, made the earth, yang artinya adalah menjadikan bumi, and create man upon it, dan menciptakan manusia di atasnya. Jadi seolah-olah komparasi yang sama dalam Targum Yesaya 45 ayat 12 hampir sama dengan versinya Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan segala sesuatu dijadikan, bahkan manusia diciptakan oleh firman-Nya. Jadi kenapa kita harus jauh-jauh melihat pandangan Helenisme mempengaruhi Injil, sedangkan pemahaman Targum sendiri lebih mendahului pemahaman filsafat Yunani ketika mereka ingin merumuskan tentang penjelasan hubungan logos dengan theos. Sedangkan Targum Yudaisme sudah mengkaitkan firman Allah atau Memra Elohim, Memra Allah, atau Davar Elohim dikaitkan kepada Elohim sendiri. Oke, sekarang kita lanjut kepada poin yang berikutnya. Ini ada lagi hal yang menarik. Coba kita baca halaman 132, salah satu karya John Browning. Dia memberikan komparasi dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dan 3. Memberikan presentasi ulang ketika Allah bertanya kepada orang Israel. Dalam Ulangan pasal 1 ayat 32 sampai dan 33. Kalau kita cek dalam terjemahan bahasa Indonesia atau Masoretic Text, dikatakan kamu tidak percaya dalam namaku. Tetapi kalau dalam Ulangan 1 ayat 32 sampai dan 33, you did not believe in the name of the word of the Lord your God. Kamu tidak percaya dalam nama firmanku, yaitu ilahmu. Di sini katakan word of the Lord your God. Firman Tuhan adalah Allahmu. Jadi kalau seandainya kita komparasikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 itu dikatakan believe in God, believe also in me. Ini yang sempat dikutip oleh John Browning.
Atau dikatakan percayalah kepada Tuhan, tapi percaya juga kepadaku. Mungkin saudara muslim akan mengatakan, oh ya, percaya kepadaku ini sebagai utusan dan rasul. Tapi tidak, karena apa? Karena Targum sendiri dikatakan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Seolah-olah Yesus memberikan hal yang sama, bukan sekedar utusan biasa. Memang kita mengatakan firman itu diutus. Dalam Yesaya 55 ayat 11, Yesaya 47 dikatakan seperti itu juga. Tetapi utusan ini dari surga kepada bumi, bukan dari bumi kepada bumi. Nah, jadi pengertian utusan ini adalah firman-Nya yang setara dengan dirinya, yang sehakikat dengan dirinya, yang dari surga, bukan yang dari bumi, tetapi yang dari surga kepada bumi. Makanya dalam ayat yang 2 sampai dan 3 Yesus mengatakan, Aku akan memberikan tempat kepadamu di tempat Bapakku, banyak tempat, banyak rumah, dikatakan seperti itu. Ini kan mempresentasikan di mana Yesus yang berasal dari surga bersama dan Bapa mengetahui tempat di surga itu sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 merupakan presentasi dari Targum Neofiti dalam ulangan 1 ayat 32 yang percaya kepada firman Tuhan. Di dalam John Ronin mendata ada ratusan ayat di mana Masoretic Text dalam bahasa Ibrani menyebutkan aku akan begini. Tapi terjemahannya, kata aku untuk Tuhan ditulis dalam bahasa Aramaik, firmanku akan begini. Bahkan baca paragraf yang di bawah, firman ilahi juga diasosiasikan dengan nama ilahi. Dalam parafrase Targum, frase firman Allah untuk Yod He Vav He Adonai di dalam Masoretic Text seringkali lebih jauh dibentuk sebagai menjadi nama dari firman Tuhan. Jadi Yod He Vav He Adonai atau Hashem dalam cara pembacaan Yudaisme itu sangat lumrah di dalam Targum ditulis, diterjemahkan kata YHWH, Yod He Vav He menjadi firman Allah. Nih, John Ronin memberikan beberapa perbandingan antara Masoretic Text dalam Kejadian 15 ayat 16 dengan 3 macam Targum. Jikalau di dalam Masoretic Text Kejadian 15:16 dikatakan, maka ia percaya kepada Tuhan, ia itu Abraham percaya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Aramaik dalam Targum Onkelos, bukan Abraham percaya kepada Tuhan atau dia percaya kepada Tuhan, tetapi terjemahannya dia percaya kepada firman Tuhan. Di sini kata YHWH diganti oleh para rabi-rabi Yahudi menjadi firman Tuhan, bukan Tuhan. Di dalam Targum Sudo Jonathan, ayat yang sama ditulis, dan ia menjadi percaya di dalam firman Allah. Ya, berkaitan dengan penjelasan Pak Gracia Pelo tadi, ada hal yang menyentil bagi saya. Khususnya dalam halaman 19, John Ronin ini mengatakan satu hal yang sangat spektakuler. Dari Targum Neofiti, dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 27 dikatakan, mereka akan menempatkan nama firmanku di atas anak-anak Israel. The assertion of the divine word with the name of God, suatu penyatuan nama dari firman Tuhan dengan nama dari Allah sendiri, is also interest for John's Gospel, yang juga sangat penting dalam Injil Yohanes, which express the theme that the Father's name, yang mengekspresikan nama suatu tema dari nama Bapa diberikan tanda kurung di sini, i.e. the tetragrammaton, Yod Het Vav Het, atau yang kita sebut Yahweh itu suatu imbuhan kata Yahweh atau Yod Het Vav Het atau Adonai, is given to the Son
yang diberikan kepada anak, and the son's mission is to make known or manifest the Father's name. Suatu misi dari sang anak yang memberitahu manifestasi nama Bapa kepada jemaat, to his people. Ini mempresentasikan dalam Yohanes 17 ayat 6, ayat 11 sampai dan 12, ayat 26, di mana Yesus mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apakah ketika John Ronning mengakui dalam Targum, ketika banyak ya, bukan hanya Targum Neofiti, ada banyak sekali yang di data beliau di mana nama firman Tuhan dikaitkan dengan Yod-Heh Waw-Heh, apakah ini berkaitan juga kaum Sabellianisme atau modalisme mendukung ajaran mereka bahwa Yesus adalah Allah Bapa? Saya rasa tidak. Karena apa? Dia sendiri mengakui bahwa modalisme itu adalah bid'ah dalam satu tulisan beliau. Tetapi di sisi lain, bagaimana pandangan ketika Targum mengkaitkan firman Allah sebagai nama dirinya? Saya rasa maupun juga John Ronning juga pasti sepaham dengan saya. Apalagi beliau dari Reform ya, dari teologi Reform. Dia mengakui bahwa pemberian nama Bapa kepada sang anak suatu pengertian misi. Atau pengutusan dalam arti firman yang sekodrat dengan Bapa. Ya wajar, umpama nggak usah mengkaitkan, tidak usah mencampurkan bahwa Bapa adalah anak saja ya, atau menyamakan Bapa dalam arti seperti pemahaman modalisme atau Sabellianisme. Ketika firman saya yang berbeda dengan tubuh dan roh saya menelpon seseorang, orang itu mengatakan kepada orang lain, dia sedang menelpon Timothy al-Awal, bukan mengatakan menelpon suara. Berarti suara saya mempresentasikan diri saya, dan suara saya adalah saya juga, walaupun suara saya berbeda dengan saya, tubuh saya ini maupun juga roh saya. Dan terlebih lagi, saya rasa dalam versi Yudaisme sendiri, Mesias yang adalah firman itu dapat berkomunikasi dengan Hashem, seolah-olah memiliki hipostasis yang berbeda antara Bapa dengan firman-Nya, dan ini sama sekali tidak mendukung ajaran modalisme. Ya, kalau seandainya kawan-kawan coba baca dalam Yohanes 1:14, dikatakan di situ, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Menariknya dalam hal ini ada kesamaannya dalam Targum, khususnya yang telah ditulis oleh John Ronning. Kawan-kawan kalau punya buku ini, saya berharap ya ada suatu saat nanti bisa diterjemahkan, karena ini sangat penting sekali dibacakan oleh umat. Halaman 20, John Ronning mendata seperti ini. Menurut Targum secara eksplisit menyebut Tuhan dalam beberapa tempat. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 8, di mana Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan mengadakan perjanjianku, bla bla bla, selanjutnya menjadi Allah. Jadi kata ada imbuhan terakhir, to be God to you, menjadi Allah bagimu, dan akan menjadi Allah penyelamatmu atau penebuslah bagi mereka melalui firmanku. Jadi firman Allah sebagai penebus, firman Allah sebagai Allah itu sendiri. Nah, dalam Targum Neofiti dikatakan Imamat pasal 26 ayat 12. Konteks janji firman Allah penyelamat, disinilah Tuhan akan mengadakan kemuliaan Shekinah-Nya yang tinggal dalam mereka, di antara mereka. Banyak sekali istilah Shekinah dalam beberapa ayat yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi inilah yang mungkin di mana awalnya Shekinah ilahi yang tidak bisa dinampakkan kepada perjanjian lama, dipakai oleh perjanjian baru dalam Yohanes 1:14, di mana yang dulunya orang-orang berharap bisa melihat Shekinah ilahi, yang awalnya itu juga dalam tabut perjanjian. Tapi sekarang kita sudah melihatnya dalam diri Kristus yang adalah firman-Nya Allah. Iya, berkaitan dengan setelah kita membahas keilahian sang firman, pasti banyak yang bertanya, apakah firman itu sesembahan? Jawabannya iya. Karena apa? Kalau kita cek, kawan-kawan bisa download aplikasinya ya, Sefaria. Sefaria sendiri, yang ketika waktu itu dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-7, itu jelas sekali dikatakan firman itu mendengarkan doa kita. Ya, ini akan saya bacakan dalam versi Targum ya, yang sudah diterjemahkan aplikasi Sefaria. Kawan-kawan bisa cek perbandingannya dengan Masoretic Text, ataupun mungkin dalam versinya LAI yang sudah diterjemahkan ini. Di situ kita bandingkan dalam Targum ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Ada tafsirannya. For what people so great to whom the Lord
is so nigh in the name. Kepada siapakah bangsa yang begitu dekat dalam nama firman Tuhan? But the custom of other nations is to carry their God upon their shoulder. Tetapi kebiasaan bangsa lain membawa dewa-dewa mereka di atas bahu mereka. Jadi dikatakan lagi di sini that they seem to be nigh them, sehingga seolah-olah dewa itu tampak di dekat mereka. Nah, bagian akhir aja yang kita bacakan di sini dikatakan mana ya? But the word of the Lord sit upon his throne, high and lift up, and hear our prayer what time we pray before him and make our petition. Yang artinya tetapi firman Hashem atau firman Tuhan duduk di atas tahtanya, kavodnya, yang tinggi dan mengangkat maupun juga mendengar doa-doa kita. Kapan kita berdoa di hadapannya, yang membuat petisi di hadapan kita. Jadi ketika kita berdoa, firman Tuhan itu yang merespon. Ketika kita berdoa, seolah berdoa dalam nama firman Tuhan. Dikatakan lagi bahwa nama Tuhan akan menjadi ilah kita. Jadi kalau dikatakan apakah firman itu sesembahan? Ya, sesembahan. Karena apa? Dia itu kodim di dalam diri Allah. Dan itu dipresentasikan baik itu dalam Targum maupun juga perjanjian baru. Yang kita percaya adalah Yesus Kristus. Jadi tidak ada masalah kalau kita berdoa. Bahkan dalam Yesus pernah berkata seperti ini dalam Injil Yohanes. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18:20, Yohanes 14:14. Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku maka akan kuberikan kepadamu. Jadi Yesus hanya mempresentasikan apa yang dikatakan dalam Targum, bahwa meminta dalam dirinya sama seperti meminta kepada Sang Firman yang berada dalam diri Allah. Kan sesuai dengan judul yang saya tulis, ini perbandingan antara pemahaman Targum dalam Yudaisme dan Injil Yohanes, dan kita akan membandingkan ini bagaimana dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ada yang menarik ketika saya membaca dari buku Pak Bambang Nursena. Walaupun buku beliau ini bukan bersifat buku polemik. Buku beliau hanya sekedar perbandingan yang bersifat ada kesamaan sedikit. Bukan dia memberi kesimpulan, tetapi memberikan pernyataan yang terkesan. Supaya saudara muslim juga sadar sebelum menunjukkan kepada pemahaman logos dalam Injil Yohanes dikait-kaitkan kepada Helenisme, bagaimana kita memandang ini dalam Nur Muhammad. Supaya kita bisa mengerti, mari kita coba cek salah satu karya beliau yang ditulis dalam bukunya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, edisi Wacana Mitra Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj. Kita akan membaca halaman 62 sampai dengan 65 maupun 66. Ya, dan rujukan perbandingan Pak Bambang Nursena ini sangat menarik ya, karena dia sempat mengutip dari karyanya Marsi Yukarin, Tarik Al-Kanisa Al-Mashma Al-Makaniyat Al-Awal. Lalu dia juga sempat membandingkan ini dalam kajian tulisannya Pemahaman Tazali dalam Mistik Islam dari karyanya Afifi Filsafat Mistis Ibnu Arabi. Jadi karena berhubung saya masih belum punya literatur rujukan, tapi insya Allah suatu saat akan saya beli, maka saya membandingkan ini dalam kutipan-kutipan beliau saja untuk sementara waktu, tetapi supaya kita belajar berpikir dahulu untuk kawan-kawan muslim ketika ingin menyandingkan Injil Yohanes ini terhadap filsafat Helenisme. Dalam opening statement dia, ide Nur Muhammad dan Kristologi Arianisme, Pak Bambang Nursena tiba-tiba memberikan penjelasan bahwa pandangan tentang Nur Muhammad yang praeksistens jelas merupakan pengaruh filsafat Neoplatonisme dalam mistik Islam. Karena kalau kita lihat ya, simpang siurnya filsafat Helenisme mengakui logos itu suatu emanasi pengaliran ciptaan pertama untuk menjadikan alam semesta. Ini hampir mirip seperti pandangan Nur Muhammad yang adalah ciptaan, tetapi melalui dialah semua makhluk tercipta. Bahkan Adam tercipta karena nama dari Nabi Muhammad. Dan karya Pak Bambang Nursena ini selain membahas tentang ide Kristologi Arianisme juga, di samping ide Nur Muhammad. Saya tidak akan membacakan itu karena sudah jelas ya ketika saya mengutip dari Gronen. Nah, di sini dikatakan juga pada sisi lain pandangan Yunani halaman 65 itu justru mempunyai banyak paralel dengan paham mistik Islam mengenai Nur Muhammad. Ide mengenai kepraeksistensian Nur Muhammad sendiri menurut Ibnu Al-Arabi tahun 1076 sampai dengan 1148 Masehi, dan tokoh-tokoh sufi didasarkan atas hadis Nabi Muhammad, kuntun nabiyya wa adamah bainal ma'i wa tarab. Aku adalah nabi ketika Adam berada di antara air dan tanah, mengutip dari
Morsi Yukarid maupun juga seperti dikutip Ahmad Daudi, Allah dan Manusia dalam konvensi Syekh Naruddin Arani yang telah diterjemahkan dalam Jakarta, Terbitan Jakarta, Raja Wali 1983 halaman 185. Dan dari halaman 66 karya Pak Bambang Nursena ini, saya minta maaf karena gambarnya kabur, soalnya kamera saya baru beberapa hari ini rusak. Tadi saja saya menggunakan HP kawan saya untuk mengambil gambar yang sempurna. Karena tidak ada beliau, jadi saya menggunakan HP saya kembali. Nah, di halaman 66 dari Pak Bambang Nursena, saya akan bacakan di sini. Dari emanasi Plotinus hingga Tazali dalam mistik Islam. Menurut teori Plotius yang membawa ajaran Neoplatonisme, alam semesta adalah hasil dari emanasi Allah. Maksudnya seluruh realitas mengalir dari Tuhan yang satu. Jadi secara konsekuen sebenarnya dalam pandangan ini ditolak oleh konsep creatio ex nihilo, Arabnya kun fayakun, atau yang kita kenal dari tidak ada menjadi ada. Ide ini ternyata diteruskan dalam paham mistik Islam dengan teori yang disebut Tazali. Jadi pemahaman Tazali atau penciptaan melalui Nur Muhammad itu ternyata sangat mirip dengan pemahaman Neoplatonisme. Di sini dikatakan segala realitas bersifat tunggal adanya, tidak ada eksistensi kecuali Allah. Wujud Allah adalah mutlak dan esa. Wujud mutlak ini bertazali, menampakkan diri. Mula-mula Allah sendiri, lalu ia ingin dikenal. Oleh karena itu Allah menciptakan alam. Dalam sebuah hadis qudsi yang terkenal di kalangan sufi, kuntu kanzana maqina fa'abatu an urafa qalaqatu al-qalaqli fa bihi urafuni. Aku adalah perbendaharaan terpendam. Aku rindu ingin dikenal, maka aku ciptakan dunia supaya aku dikenal. Mengutip Ahmad Daudi, lalu dikatakan menurut Ibnu Arabi, rangkaian tazali dari zat mutlak dan esa itu, Nur Muhammad merupakan wadah tazali ilahi, paling sempurna, al-insanul kamil, sedangkan Syekh Nurdin Ar-Rainin melukiskan penciptaan Nur Muhammad itu sebagai hasil kerinduan Allah terhadap zatnya. Oleh sebab itu kerinduan itu nyata, Suratul Masyu, citra kerinduan pada ilmunya Allah berfirman kun, maka jadilah Nur Muhammad. Nah, sebenarnya kalau kita lebih fair, kenapa saudara muslim selalu menuduh Injil Yohanes terpengaruh dengan paham Neoplatonisme? Ternyata Tazali pun, walaupun ini bukan kesimpulan Pak Bambang ya, karena beliau bukan seorang polemik, tetapi setidaknya ada gambaran paralelisme di mana Nur Muhammad sendiri berpaham Tazali itu hampir mirip dengan paham Platonisme. Emanasi pertama terjadi karena Logos mengalirkan kepada Neus dan Neus itu kepada materi-materi, dan ini yang dijadikan oleh Tazali Muslim. Tazali dalam mistik Islam sendiri yaitu Nur Muhammad yang mengalir dari Adam dan mengalir kepada seluruh ciptaan-ciptaan berikutnya. Ya, untuk berikutnya saya tidak mau ikut campur dengan pemahaman Islam, tapi minimal semoga dengan hal ini kawan-kawan muslim untuk belajar kembali. Jangan coba menuduh jika tidak tahu. Kalau bisa belajar teks sumber primernya, jangan hanya kepada teks sekundernya. Walaupun saya mengutip teks sekunder tentang masalah Tazali, tapi insya Allah suatu saat nanti saya akan berusaha membelinya. Dan saya harap saudara muslim bisa menyontoh dari saya. Begitu juga kawan-kawan Kristen untuk bisa belajar dari membuka buku maupun lembaran-lembaran baru untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi maupun juga saudara muslim dalam konteks dialogis. Ya, sekian dari pengajaran kita pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, menjadi berkat untuk kita semua. Amin.